Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe ya. Kamu kan bisa cerita secara garis besar saja, apa salahnya? Bibirnya mengerucut. Saya tertawa kecil melihatnya. Sudah lama saya tidak melihat sifat manjanya itu. Bagaimanapun Mirna kan sudah sangat berjasa terhadap kita mas, imbuhnya. Saya tahu, ucap saya kembali singkat. Dan lagi saya melihat raut kecewa di wajahnya atas jawaban saya. Saya mengacak hijabnya dengan lembut. Wajah itu pun kembali mengembangkan senyum. Beberapa menit kemudian Mirna datang dengan 2 cangkir teh di atas nampan. Saya merubah posisi duduk saya agar sedikit renggang dari Zaskia. Situasi seperti ini sangat tidak nyaman bagi saya. Selalu saja saya merasa bersalah, entah itu kepada Mirna ataupun Zaskia. Mbak, kalau mau bisa segera istirahat. Kamarnya sudah beres, suara Mirna. Saya masih mau ngobrol dulu sama Mas Arif. Sudah terlalu lama saya melewatkan momen-momen seperti ini. Saya hanya bisa bergeming. Salsa mana Mir? Ibu? Tanya Zaskia. Salsa barusan tertidur mbak, sedangkan ibu katanya pergi keluar sebentar. Beberapa hari kami tinggal serumah bagi saya sungguh tak mudah. Mungkin Mirna pun merasakan hal yang sama. Saya tidak pernah mendekati Mirna, bukan karena saya sedang asik dengan Zaskia, bukan, tapi karena saya tidak tahu harus bersikap seperti apa. Sungguh saya bukanlah aktor yang pandai bersandiwara. Sekarang saya menyakiti Mirna dengan sikap kaku saya, dan mungkin sebentar lagi Zaskia pun akan merasakan sakit juga setelah mengetahui pernikahan saya yang kedua. Jika saya mendekati Mirna, saya merasa seperti seorang pencuri yang mau menjalankan aksinya. Namun sebaliknya, jika saya bersama Zaskia, rasa berdosa pun menghinggapi hati ini. Jadi, saya memutuskan untuk bersikap biasa saja, meskipun saya lebih banyak mengobrol dengan Zaskia. Adapun ibu berulang kali meminta maaf karena sudah membawa saya pada posisi sulit seperti saat sekarang ini. Wajah ibu kelihatan tidak kalah bingungnya dari saya. Saya harus apa karena nasi sudah menjadi bubur. Tidak pernah bermimpi untuk menjalankan takdir berpoligami. Mas, untuk buka puasa nanti mau dimasakin apa? Zaskia bertanya kepada saya sebagaimana halnya Mirna tadi yang juga sempat menanyakan pertanyaan yang sama pada saya. Apa saja saya suka, ucap saya datar. Akhir-akhir ini saya memang sedang melatih diri untuk berpuasa. Biasanya cuma Senin dan Kamis. Sekarang saya mencoba puasa Daud. Saya tidak munafik karena saya juga laki-laki normal selayaknya para suami lainnya. 6 tahun adalah waktu yang tidak sebentar bagi seorang laki-laki. Pun jika dipikir nasib saya lebih tragis karena saya memiliki 2 istri. Kok jawabannya tidak bersemangat seperti biasanya mas, ucap Zaskia yang sedang duduk di kursi rodanya. Terus terang saya tidak berselera sekali hari ini, mungkin karena mood saya sedang buruk. Ayolah mas, nanti saya kasih tahu Mirna biar dia yang masakin. Ternyata Mirna itu jago masak loh mas. Setelah tinggal bersama beberapa hari, Mirna dan Zaskia memang sudah tampak akrab. Mirna banyak membantu Zaskia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Mereka seperti kakak adik. Di satu sisi saya bersyukur ada Mirna yang telah banyak membantu Zaskia dan dia kelihatan ikhlas. Kamu juga pintar masak, timpal saya. Dalam hati saya juga mengakui keahlian Mirna di dapur karena saya sudah mengenalnya selama 6 tahun. Kok mas bukannya jawab pertanyaan saya sih? Protes Zaskia karena saya tidak langsung menjawab pertanyaannya. Tapi di sisi lain saya bisa melihat dia tersipu dengan pujian saya. Saya melemparkan senyum ke arahnya. Saya akan makan apa saja yang dimasak oleh istri saya, jawab saya tanpa melihat ekspresinya lagi. Saya sudah sangat lelah walaupun hanya sekedar untuk memikirkan apa yang harus saya makan nanti. Agaknya urusan kantor membuat energi saya terkuras. Baiklah, saya akan minta Mirna membuatkan makanan kesukaan kamu ya mas. Maksudnya mungkin sayur asem, urap dan dendeng. Saya memang suka ketiganya. Walaupun apa yang tersedia tetap akan saya makan. Saya tidak terlalu rewel untuk urusan ini. Terserah kamu sayang. Saya pun mengacak jilbab lebarnya. Zaskia tersenyum tipis. Saya baru keluar dari kamar menuruni anak tangga ketika saya berpapasan dengan Mirna. Ada sesuatu yang bergejolak di hati saya.
Pagi ini Mirna kelihatan cantik dengan gamis berwarna marun dan jilbab yang berwarna senada. Tidak mungkin saya tidak menyapanya. Bukankah kami tidak sedang bermusuhan? Walaupun hubungan kami kaku, dia tetap istri saya. Meskipun pada awalnya saya menerima Mirna tidak sepenuh hati, mau tidak mau sosoknya sekarang sudah menjadi bagian dari dalam hidup saya. Kamu mau kemana? Tanya saya berbasa-basi. Padahal saya tahu dia hendak ke kamar Salsa. Salsa tadi mengatakan akan murajaah hafalan dengan Mirna. Setahu saya, Mirna memang pernah mondok. Mau ke Salsa, Mas? Kenapa? Mas membutuhkan sesuatu? Ingin rasanya saya memeluk tubuh kecilnya, tapi saya seperti tertawan oleh sesuatu. Saya sadar tidak bisa seperti ini terus. Tapi harus bagaimana? Yang membuat saya heran kenapa Mirna tidak pernah protes pada saya akan sikap saya padanya. Bagaimana sebetulnya perasaan Mirna kepada saya? Tidak, saya bisa sendiri, kamu lanjut saja, jawab saya singkat. Kakinya melangkah ke anak tangga selanjutnya. Mirna, apa kamu tidak marah pada saya? Saya merasa harus tahu bagaimana perasaannya saat ini. Mirna menghentikan langkahnya untuk kemudian menghadap ke arah saya. Apa jika saya marah akan mengubah semua keadaan, Mas? Saya juga manusia biasa, tapi saya mencoba menjalankan takdir ini semampu saya. Terkadang saya merasa kecewa, kesal, tapi setelah saya pikir tidak ada gunanya. Mirna menghela nafas sesaat. Tidak mudah menjadi yang kedua, Mas. Entah kenapa saya jadi ikutan sedih. Ya Allah, apakah saya sudah berbuat zalim kepada wanita ini? Apakah ini bentuk keadilan yang saya definisikan sendiri? Suami macam apa saya ini? Lalu menurut kamu saya harus bagaimana? Saya benar-benar ingin mendengar pendapatnya. Saya juga tidak tahu harus bagaimana, Mas. Saya tahu berada di posisi seperti Mas saat ini juga tidak kalah sulitnya. Mas cukup menjadi suami yang adil saja. Meskipun adil itu tidak harus sama. Mata Mirna mulai berkaca-kaca. Entah apa yang dirasakannya saat ini. Ingin rasanya saya menghapus air matanya, tapi sekali lagi saya tak berdaya. Saya hanyalah seorang pengecut yang mungkin sekarang sangat egois. Saya telah menyakitinya. Sekali lagi maafkan saya dan bersabarlah. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Saya tahu hatinya pasti sangat hancur saat ini, tapi perasaan saya juga tidak baik-baik saja. Saya juga sangat tersiksa dengan semua ini. Saya sama sekali tidak menari-nari di atas lukanya. Ya Allah, kenapa kamu, Arif? Kamu baik-baik saja. Saking terbawa perasaannya sampai-sampai saya tidak menyadari ibu telah berada di samping saya. Ruangan kerja ini adalah ruangan yang ternyaman saat ini yang saya punya. Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau, termasuk menangis, dan tadi saya lupa menutup pintu.